Puji nama Tuhan. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau naik menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Dalam perayaan ini Tuhan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kehidupan kami Bapa dalam setiap langkah kami Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup dan Engkau naik ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap pujian kami Tuhan naikkan pagi-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah Engkau atas setiap puji-pujian kami Tuhan Yesus. Setiap kami umat-Mu Tuhan datang dengan sendak, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan akan mencurahkan rohnya atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan jemaat yang di Tuhan, yang di rumah-rumah, bahkan dimanapun kita memuji Tuhan Yesus. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mencurahkan rohnya atas kita. Amin.
Shalom. Pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen yang sengaja tidak mau mengikuti adat istiadat dan budaya dari leluhurnya? Mereka pikir melakukan adat istiadat dianggap dapat mengganggu kerohanian dan terkait dosa okultisme. Sedangkan budaya dari nenek moyang dianggap kuno dan banyak tahayul. Nyatanya, manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Budaya adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membentuk peradaban masyarakat. Sebagai insan Pentakosta, seringkali kita dianggap terlalu modern dan cenderung meninggalkan kebudayaan kita, terutama dalam hal cara beribadah. Benarkah demikian? Lantas, bagaimana kita harus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dari situ, kita akan mengerti bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama adalah Yesus tidak anti budaya. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi. Misalnya, ketika umur 12 tahun, Yesus selain pergi ke Bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan, ia juga melakukan hal tersebut karena bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai son of the law, yaitu kebiasaan orang Yahudi di mana laki-laki yang telah menginjak umur 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di sinagoga pada hari Sabat. Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri dan tidak duduk seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu menghindari atau anti kepada suatu kebudayaan di mana kita berada. Justru dalam budaya tersebut mungkin terdapat nilai-nilai yang dapat membangun karakter seseorang seperti sopan santun dan bersikap baik di dalam masyarakat. Di sisi lain, orang yang tidak berbudaya dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan jalur budaya dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya, seringkali Yesus memakai latar kebudayaan Yahudi. Sebagai contoh, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menunjukkan satu setting pernikahan dalam budaya Yahudi. Aplikasi dari ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan supaya orang percaya memiliki sikap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Hal ini membuat firman Tuhan yang Yesus ajarkan relevan dan lebih mudah dipahami oleh kehidupan kebudayaan Yahudi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dituliskan bagaimana Paulus ketika bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi. Di sisi lain, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi. Hal ini membuat Rasul Paulus dapat lebih diterima dalam misinya untuk mengabarkan Injil. Nah, itu kan dulu pada zaman Alkitab. Bagaimana dengan sekarang? Sebagai contoh, tindakan menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh dalam mangkuk dalam budaya Chinese dianggap tidak sopan karena menyerupai dupa di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun kita tidak percaya bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan kesialan, namun menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat dan lebih mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Bagaimana merayakan perayaan Imlek? Tidak jarang keluarga Chinese Kristen berdebat mengenai pro kontra dalam cara merayakannya, baik ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya di mana kita berada. Hal yang ketiga, Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berbudaya dan bertradisi. Selain memanfaatkan budaya, Yesus juga memperbarui budaya yang ada agar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di Bait Allah dan konsep adat istiadat tentang persembahan kepada Allah yang mengabaikan sikap hormat kepada orang tua. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan adat istiadat buatan manusia namun mengabaikan perintah Allah.
Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan yang Yesus sampaikan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin supaya budaya ada dalam posisi yang tepat, yaitu di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara, sebagai insan Pentakosta, kita tidak anti budaya. Kita justru dipanggil menjadi agen pembaharu budaya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat roh-Mu yang manis. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku tak
Bangkitkan roh kami ya Tuhan. Amin. Nyatakan kuasa namamu, Yesuslah Tuhan. Yesuslah kasih Tuhan. Haleluya. Baik jemaat yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih untuk kasih karunia dan anugerah-Mu yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang terjadi, kami terus kuat, kami terus berharap sama Tuhan. Terima kasih Engkau sangat baik, bahkan Engkau sangat baik buat setiap kami. Terima kasih hamba berdoa Tuhan, kami sepakat berdoa yang lemah Tuhan kuatkan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang beban berat Engkau angkat segala beban.
Bahkan yang putus asa Engkau berikan pengharapan yang baru. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Yang terikat Tuhan bebaskan pada siang hari ini. Terima kasih. Engkau Allah yang setia. Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang baik buat setiap kami. Tuhan, Engkau mengerti setiap kebutuhan umat-Mu di tempat ini. Berbicaralah ya Tuhan pagi siang hari ini apa yang merupakan isi hati-Mu. Biar satu kekuatan turun di bumi seperti yang ada dalam surga. Urapi mulut bibir hamba-Mu dan urapi kami semua. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan dan percayakan semua pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang percaya, kita katakan bersama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah Tuhan kita. Sementara mungkin musik boleh bermain perlahan memuji menyembah. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Berapa banyak yang keadaannya luar biasa. Saya ingin melihat dulu tangan. Puji Tuhan, senang bisa kembali melayani di tempat ini. Saya percaya sudah cukup lama ya dari sejak pandemi kita banyak ibadahnya online, tapi kita sudah kembali normal ya. Hari ini kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan sungguh luar biasa. Dan terima kasih banyak untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hengki Lim dengan Ibu Pendeta Grace dan seluruh Pak Jeffrey dan seluruh tim pengerja dan para jemaat kasih Tuhan. Terima kasih banyak untuk kepercayaan yang Tuhan berikan hari ini untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya mau cerita dulu ya sebelum firman Tuhan ini. 6 bulan yang lalu, waktu saya mengantar orang tua saya untuk medical check up ya ke Singapura Bapak Ibu. Nah apa yang terjadi pada waktu itu, saya hanya mengantar saja, dorongin kursi rodanya, ketemu dengan seorang dokter ya internis ahli penyakit dalam. Lalu waktu dia periksa, papi saya, mami saya diperiksa, papi saya udah umurnya 92 tahun. Ya, jantungnya udah pakai baterai. Ya. Dokter Yanto waktu kemarin periksa, dia bilang udah rusak katanya, cuma mengandalkan mesin aja hidupnya. Ya, jadi saya kasih karunia berdoa sama Tuhan kalau papi saya masih bisa ya sampai hari ini, puji Tuhan ya kan, dengan sukacita ya di dalam hadirat Tuhan, rindunya selalu dekat sama Tuhan, ya sehat. Dan mami saya juga sempat diperiksa, umurnya 88 tahun. Ada diabetes juga sih. Jadi ya dalam medical check up dikasih tahu ya obat-obat yang harus dimakan gimana, tapi ada di kursi roda dan saya selalu mendorong ya kemana mereka pergi. Saya hormat banget karena waktu dari kecil juga saya banyak dipelihara sama mereka, dan saat ini giliran saya diberi kesempatan untuk bisa melayani. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Waktu dokter itu bicara sama saya, dia bilang hasil cek, dia lihat hasil lab ya, tes darah saya, dia lihat, wah ini bahaya banget ya, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, diabetes juga. Terus langsung dia lihat beratnya berapa. Saya bilang 92 kilo. Very dangerous, bahaya. Ya, saya dengar katanya yuk hamba Tuhan. Kalau yuk hamba Tuhan modelnya begini, ini bahaya. Ya, ini bahaya banget dia bilang katanya. Kalau kita nggak bertobat ini bahaya. Jadi waktu saya pulang ya, saya sharing sama istri saya bilang nih nggak bener nih. Ya firman Tuhan aja bilang ya, kita bisa khotbah, kita bisa cerita ya firman Tuhan, tapi kita mesti ingat juga 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya kan, mengajarkan bahwa ya roh, jiwa dan tubuh harus terpelihara sempurna, ya kan, tak bercacat pada saat kedatangan Tuhan. Jadi berarti harus ada keseimbangan, bukan hanya rohani dan jiwa, tapi tubuhnya juga harus dipelihara. Amin. Waduh, jadi begitu saya pulang itu saya bertobat dah. Ya saya ikut diet program, udah goreng-gorengan lepas, gula lepas, pokoknya udah saya nggak makan lagi deh. Ya, dalam waktu 3 bulan turunnya 17 kilo. Makanya sekarang jasnya udah saya ganti nih. Celana yang jadi udah kedodoran, jadi saya udah ganti semua deh. Ya, 17 kilo, ya sekarang dari 92 jadi 75 sekarang. Nah, jadi saya udah nggak sesak napas lagi. Kalau dulu khotbah di Pondok Indah, waduh, sesak napas, tergemukan. Sampai saya tuh begini loh, sampai jemaat tuh ngeliat saya. Dia bilang gendut banget. Ya bahaya. Bapak Ibu, saya bertobat deh. Sekarang puji Tuhan udah
udah turunan. Kemarin saya cek darah lagi kan setelah 3 bulan kan harus dilihat. Puji Tuhan, kolesterolnya udah turun jadi 200-an, nggak apa-apa di perbatasan kan, lebih bagus lah. Dan ya asam uratnya juga udah turun semua, diabetes jadi pradiabetes jadi turun. Nah ini saya mesti turunin lagi. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Ya sekarang lebih sehat lah. Ya anugerah Tuhan, kita beri tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Ya. Nah hari ini saya mau sharing beberapa kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang Tuhan taruh dalam hati beberapa waktu terakhir ini dengan banyak kesaksian-kesaksian. Jadi akhirnya terbentuklah satu khotbah, ya kan, melalui pengalaman-pengalaman hidup. Ya. Nah tema daripada khotbah saya hari ini itu berbicara finish stronger. Artinya apa? Kita menyelesaikan di garis akhir yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak dalam kehidupan kita mulai dengan sesuatu yang dahsyat, dengan sukacita, terobosan-terobosan banyak terjadi. Tetapi di perjalanan, di pertengahan, bahkan di akhir, kita terhilang. Ya, banyak yang sampai habis loh. Ya kan, sampai dalam keadaan yang menyedihkan, dalam keadaan keterpurukan pada akhirnya. Tapi kita nggak mau, Bapak Ibu. Ya, Tuhan berbicara, kamu harus terus naik dan tidak pernah turun. Amin. Kamu harus jadi kepala, bukan ekor. Amin. Tuhan. Kita pegang janji Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan apa? 2 Korintus 3 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama. Dia 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan apa? Kemuliaan Tuhan. Amin. Kita semua nih ada glory of God dengan muka yang tidak berselubung, artinya dengan kemurnian hati. Kemuliaan Tuhan itu turun. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Jadi itu pekerjaan Roh. Ya, kemuliaan yang lebih besar itu adalah pekerjaan Roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya finish stronger. Bukan finishnya tuh hilang, loss, bukan. Tapi finish stronger dalam kemuliaan yang lebih besar dari sebelumnya. Itu yang Tuhan mau. Jadi berarti kita bersyukur kalau kita sudah mulai di dalam Roh. Jangan kita diakhiri dengan daging. Jangan, Bapak Ibu, jangan. Tapi kita harus lebih kuat lagi. Nah hari ini ya Tuhan sampaikan beberapa kebenaran firman Tuhan yang kita mau pelajari, Bapak Ibu. Ya, adalah mengenai bagaimana kita bisa terus diubahkan untuk bisa mencapai garis finish dengan kemenangan yang besar. Yang perlu kita perhatikan bahwa semuanya pekerjaan Roh. Amin. Karena kemuliaan Tuhan yang datangnya dari Tuhan itu adalah Roh Kudus. Jadi berarti kita harus penuh Roh Kudus. Karena ini semua pekerjaan Roh untuk bisa berhasil untuk satu kemuliaan yang lebih besar. Nah, saya mengambil contoh Raja Israel yang namanya Asa. Bapak Ibu, waktu saya renungkan beberapa kebenaran firman Tuhan dari 1 Raja-Raja, kemudian 2 Tawarik, saya baca bahwa keturunan daripada Daud, ya Tuhan menjanjikan kepada Daud untuk mendirikan bait Tuhan, tetapi yang membangun itu Salomo. Ya kan, memang Tuhan menjanjikan kepada Daud, tapi yang membangun itu adalah Salomo. Dan kemudian dari Salomo Rehabeam, ya kan, kemudian Abah, lalu kemudian yang terakhir Asa. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Raja demi raja dari turunan Daud. Kalau saya melihat banyak keberhasilan dan kegagalan. Tapi hari ini kita mau belajar dari seorang raja Israel, 3 keturunan dari Daud, namanya Asa. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Raja Asa? Kalau saya mau cerita sedikit background daripada Raja Asa. Asa ini ya luar biasa kalau saya lihat. Bagaimana dia dekat sama Tuhan. Dia melihat ada penyembahan berhala ditumpas. Ya, orang-orang semua harus datang kepada Tuhan. Kekudusan luar biasa banget. Kalau saya melihat Asa ini waktu memimpin sebagai seorang raja, dia cinta Tuhan. Makanya Tuhan menganugerahkan kemenangan demi kemenangan. Dan salah satu kemenangan yang paling telak, ya, yang paling telak nih, waktu dia kalahin pasukan Ethiopia. Pasukan Ethiopia 1 juta. Asa ngumpulin cuma baru 500.000. Yang 1 juta yang 2 kalinya itu bisa dikalahkan sama Asa. Hebat. Ya. Namun Asa tidak finish stronger. Nah, ini yang kita mau belajar. Ya, karena ada 4 kesalahan yang dilakukannya. Sebenarnya dia mulai is a good start. Revival terjadi. Berapa banyak yang kita merindukan revival, tapi setelah revival, what next? Ya, harusnya lebih lagi dahsyat. Amin. Dan kemudian yang lebih besar lagi. Tetapi Asa gagal. Bapak Ibu, saya nggak bilang Asa jadi orang jahat, enggak.
Harusnya dia bisa finish stronger, bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Tapi apa yang terjadi? 4 hal yang dia lakukan itu yang membuat dia selesai, Bapak Ibu. Selama 41 tahun pemerintahannya, 2 tahun terakhir sebelum meninggal, dia dalam keadaan lumpuh, 2 kakinya sakit, dan dia ditegur, nggak mau terima, orangnya keras, dan akhirnya dia meninggal. Nah, hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu, apa sih penyebabnya yang tidak bisa membuat finish stronger. Ada 4 hal hari ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, Asa tidak bersandar lagi pada Tuhan. Kalau dulu dia intim banget sama Tuhan, dia cinta Tuhan banget, segala sesuatu berhala itu ditumpas, dibakar. Orang-orang semua diajak semakin cinta Tuhan, kekudusan, luar biasa. Tapi apa yang terjadi? 2 Tawarik 16 ayat yang ke-7, Asa berubah, tidak bersandar lagi pada Tuhan. Kita baca sama-sama firman Tuhan, 2 Tawarik 16 ayat 7. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar apa? Karena engkau apa? Bersandar pada apa? Raja Aram. Kepada Raja Aram, dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu, terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Yang seharusnya Aram itu bisa dikuasai oleh Asa, itu lepas. Seharusnya kekayaan daripada Aram itu harusnya pindah ke Asa. Tapi karena dia kompromi dengan Raja Aram, akhirnya terlepas. Berkat yang seharusnya dia terima itu lepas. Bapak Ibu, hari-hari ini kita kembali mencek, kapan sih kita terakhir mengandalkan Tuhan? Jangan sampai lepas berkat itu. Bapak Ibu, saya mau cerita satu kesaksian. Saya barusan cerita sama Pak Hengki tadi di ruang tamu di bawah. Ya, saya punya 2 orang anak. Ya, satu namanya Jennifer, yang satu namanya Jeremy. Nah, yang Jennifer ini udah kerja, ya, Jeremy-nya masih sekolah, ya, masih kuliah. Nah, Jennifer ini bekerja, kalau saya melihat cara dia bekerja, waduh, semangat sih, luar biasa, ya kan? Waktu baru-baru, waduh. Tapi dia mulai dengan kesibukannya, dia mulai mengandalkan kekuatannya. Ya, saya bilang sama dia, ayo datang sama-sama ke KUL, nggak pernah datang. Masuk menara doa, nggak pernah lagi masuk menara doa. Saya pikir, waduh ini bahaya nih, udah mulai hilang. Ya. Sampai saya bilang, ada satu titik, kalau kamu mengandalkan Tuhan, pasti kamu akan finish well. Saya pernah ngomong begitu. Tapi apa yang terjadi? Di waktu-waktu berapa bulan terakhir ini, dia dapat pressure yang tekanannya sangat berat. Waktu itu branch manajernya di Central Park tanya, bagaimana hasil yang kau capai, targetnya? Ya, nggak tercapai, di bawah standar, bahaya. Ya, kalau dia dikasih target terus-menerus tidak tercapai, bisa keluar, bisa dikeluarin juga, ya kan? Kalau nggak memenuhi, karena dia ada kontraknya kan gitu. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, dia dalam keadaan tertekan, dia sampai bilang, kayaknya aku bisa dikeluarin nih. Udah nggak ada harapan deh, udah berat banget deh. Terus saya bilang, kamu doa dong, balik sama Tuhan, kan kamu anak Tuhan. Kan papi doain kamu dari sejak kecil, ya kan? Ya Tuhan juga mengasihi kamu sejak dalam kandungan mami. Engkau sudah dipilih, engkau sudah penuh Roh Kudus. Ayo dong. Lalu dia mulai saat teduh. Nah, apa yang terjadi? Waktu di dalam saat teduh itu Tuhan bilang, harus banyak memberkati orang-orang lemah. Dapatnya itu dia. Nah, biasanya kalau dia masuk ke kantor, dia ketemu ada satpam, office boy itu dia cuek aja. Pokoknya dia main masuk aja, taruh tas, pokoknya dia nggak pernah mau lihat lah itu. Tapi sekarang waktu dia dapat firman Tuhan itu, dia bilang, kayaknya aku kepengen beli kacang sama dia. Pengen beli kue. Jadi seminggu bisa 2 kali, 3 kali dia kasih tuh satpam office boy itu. Pokoknya yang penting kita berbagi lah, sama-sama senang. Nah, apa yang terjadi? Ya, beberapa waktu terakhir ini, saya udah tahu nih bakal ada kenaikan kelas kan, karena pada bulan September tuh ada evaluasi ya, dari pemimpin. Tapi sebelum itu terjadi, aneh, ada 3 pengusaha besar itu datang ke Central Park itu, ke ICBC itu, ke Bank ICBC itu. Dia cuma nanya, di sini sales yang bagus siapa? Lalu si office boy itu, oh nona ini, nona Jennifer yang bagus, karena kan sering kasih kue sama kacang.
Dia bilang, saya tahunya cuma itu, saya nggak tahu nama yang lain. Saya tahu Jennifer. Oh iya, saya mau ketemu sama Jennifer. Jadi si security ini telepon pagi-pagi, langsung kaget Jennifer. Jennifer bilang, biasa saya terima tuh dari pengusaha ya, kalau mau buka deposito atau rekening. Tapi ini saya terima telepon dari security. Saya kaget. Dia tanya, Pak, ada apa? Dia kira ada terjadi apa, kebakaran atau apa kali ya, sampai security telepon. Itu kan bicara keamanan. Dia bilang, kenapa? Security itu bilang, nanti jam 10 ada yang datang, bos besar, ketemu non ya. Itu nggak pernah kepikir loh. Dalam waktu sebulan itu ada 3 pengusaha yang taruh berapa M itu di situ, sampai targetnya tercapai 400%. Kita nggak pernah kepikir. Sampai pada akhirnya bulan September, saya kira pasti kenaikannya tahun depan kali, karena kan baru aja terjadi. Tiba-tiba dapat panggilan dari direktur dari yang di City Tower tuh, orang nomor 1-nya, langsung bilang, panggil si Jennifer suruh kemari. Jadi dia dipindahin ke pusat sekarang. Kita berikan tangan buat Tuhan. Tuhan dahsyat. Di saat saya bilang, waktu Jennifer kan bersaksi minggu lalu di gereja, ya. Dia sebelumnya ketemu saya, dia nangis sama saya. Dia bilang, selama ini aku nggak pernah anggap orang-orang itu, ya. Tapi aku bertobat, pada saat aku berbagi dengan mereka, ternyata mereka inilah yang menolong sampai target itu tercapai 400%. Dan itu belum pernah terjadi dalam sejarah. Bapak Ibu, andalkan Tuhan. Amin. Amin. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Kita seringkali pakai kekuatan kita. Pada saat kita mengandalkan firman, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu menjadi jauh lebih dahsyat. Amin. Berkat yang seharusnya yang Tuhan sudah sediakan itu luar biasa. Amin. Tapi maukah jangan seperti apa yang dialami oleh Asa, seorang raja. Dia kompromi dengan Raja Aram. Dan akhirnya apa? Karena engkau tidak bersandar kepada Tuhan, maka hilang, luput semua tentara Raja Aram dari tanganmu, itu lepas semua. Yang seharusnya menjadi bagian berkat dari kita itu terhilang. Yang saya pertama belajar, ayo, kalau kita udah lama nggak mengandalkan Tuhan, yuk hari ini kita sama-sama yuk berbalik lagi. Amin. Bersandar sama Tuhan, itu nomor 1. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, bercabang hati. Ini yang dilakukan oleh Asa. Dikatakan 2 Tawarin 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Bapak Ibu, kalau pengertian bersungguh hati itu full heart, sepenuh hati sama Tuhan, jangan bercabang. Tetapi dikatakan dalam hal ini engkau terlalu bodoh. Kenapa? Bercabang hati. Asa itu Tuhan sorga juga, Aram juga, dunia juga. Itu yang dilakukan oleh Asa. Dibilang kau terlalu bodoh, sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Akan terjadilah peperangan di dalam itu. Kenapa? Karena engkau bercabang hati. Bapak Ibu, Tuhan mencari hari-hari ini untuk Tuhan bisa melimpahkan kekuatannya untuk meraih satu kemenangan adalah orang-orang yang mau bersungguh hati kepada Tuhan. Amin. Amin. Bukan bercabang hati. Amin. Asa gagal untuk finish stronger karena dia memiliki hati yang bercabang. Firman Tuhan katakan ya di Matius 6 ayat 24, ya, engkau nggak bisa punya 2 Tuhan, menyembah pada 2 Tuhan. Amin. Yang satu kepada Tuhan, yang satu kepada Mammon, nggak bisa. Amin. Nggak bisa. Hatimu nggak akan tenang. Bapak Ibu, saya mau cerita satu kesaksian. Waktu saya melayani di gereja di Pondok Indah, waktu itu masih di Pondok Indah Mall, ya. Itu waktu di Pondok Indah Mall itu kan ada studio 1, studio 2, studio 3 ya. Waktu itu kita di BIM 1. Saya melayani, mengasihi Tuhan, tapi juga pakai cara-cara dunia. Nah ini nggak benar, ya. Karena 3 cabang itu di lokasi yang sama, ya. Jadi Tuhan kan maunya unity, bukan kompetisi loh. Tapi saya bikin kompetisi, nggak bener. Yang satu undang pembicara dari Amerika, yang satu kontekstual ke Kebun Raya Bogor, ya. Yang satu nonton film rohani. Pokoknya 3 itu membuat program-program sampai akhirnya jemaat itu kesedot ke satu studio itu karena program yang bagus gitu.
itu membuat jadi terpecah, nggak membuat menjadi unit. Dan apa yang terjadi? Pada saat Tuhan katakan kalau engkau pakai cara-cara seperti itu, engkau bercabang hati, maka mulai hari ini banyak terjadi peperangan. Tuhan bilang suami istri aja duet bukan duel. Amin. Suami istrinya kalau nggak suruh duet bukan duel loh. Ya kan? Walaupun kita berbeda, tapi kita bisa jadi satu. Tapi waktu itu terjadi persaingan itu, sampai Pak Niko lihat, wah, nggak benar nih. Langsung 3 kepala itu dipanggil, termasuk saya. Langsung Pak Niko bilang, gini ya, ini ada saya dengar nggak benar nih. Ya, jadi karena nggak benar, sekarang 3 ini saya satukan aja. Jadi tidak ada lagi 3 cabang dalam satu mall. Ya, jadi saya satukan saja. Ya, James, kamu yang paling rendah ya. Karena kamu yang mulai, kamu jadi bendahara. Kamu tidak lagi jadi gembala. Langsung saya bilang, ampun Pak, ampun. Dengar, ya, karena ini perbuatan seperti ini, kamu turun jadi nomor 3. Jadi yang nomor 1 itu Pak Edi yang sekarang di Vancouver, yang nomor 2 Pak Abraham, udah meninggal sih, tapi guru kom. Bayangin Bapak, lu turun, nggak finish stronger ya, turun. Tapi saya bertobat minta ampun sama Tuhan. Saya bilang ampuni kesalahannya nih. Ya saya bilang saya mau ini. Ya udah. Begitu udah bertobat minta ampun, bulan depan berikutnya wakilnya itu pindah gereja. Nggak tahu alasannya kenapa, nggak usah cerita di sini ya. Pokoknya pindah gereja. Jadi saya ditelepon sama Pak Pol, James, kamu gimana? Enak nggak ngitung duit di belakang? Kamu kan udah ngakot balai kan? Iya. Saya ngitung duit, iya nggak apa-apa Pak, saya gitu aja. Nah, kamu naik ya sekarang, jadi wakil aja ya. Oh iya Pak, ya ganti aja badge-nya dari bendahara jadi wakil, kan tadinya diturunin tuh, badge-nya tadi diturunin jadi bendahara, sekarang ganti. Udah kan, udah berjalan, terus sebulan 2 bulan, yang gembalanya itu tertarik sama Kanada, jadi sering ke Kanada, jadi kosong di sini. Terus saya dapat telepon lagi dari Pak Pol, James, gimana kamu? Ya puji Tuhan Pak, sukacita lah terus melayani. Oh, sekarang kamu jadi gembala ya? Saya bilang, tolong Pak, orang jelas. Sekarang kamu naik. Oh iya Pak, ya baik Pak. Ya saya mau bertobat Pak. Ya. Kalau kita bercabang hati jadi turun. Tapi pada saat kita bertobat, pulih. Sampai hari ini saya mengembalakan sendiri di Pondok Indah. Ya, tadinya, waduh, tapi Tuhan berubah. Ya, hari ini puji Tuhan, sama-sama Pak Niko jadi sekarang ya untuk mengembalakan Melayu. Ya, Tuhan baik ya kan. Tapi proses itu harus diizinkan Tuhan terjadi, supaya kita jangan bercabang hati, ya kan? Jangan bercabang hati. Jadi tetap harus fokus dengan sepenuh hati. Amin. Saya percaya hari-hari ini Tuhan ingin buat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Untuk belajar, terus berharap, ya, terus mengandalkan Tuhan. Tapi terlebih daripada itu, Tuhan mengajar kepada kita untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, puji saya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan,
lanjutkan poin yang ketiga. Apa yang dilakukan oleh Asa? Bukan hanya bercabang hati. Asa sempat sombong. Ya, kalau kita pelajari dari poin yang ketiga, 2 Tawarik 16 ayat 10a dikatakan maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, yaitu nabi itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap nabi itu karena perkara itu. Asa nggak mau ditegur, jadi sombong. Ya, dia merasa hebat, merasa kuat. Ada nabi yang bilang, hati-hati loh kalau kamu bercabang hati, kamu nggak mengandalkan Tuhan. Malah orang yang ngomong itu dimasukkan ke penjara, dia nggak mau ditegur. Hati-hati Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan di kitab Wahyu, ya, pasal yang ketiga, ayat yang ke-19, ya, Tuhan katakan apa Bapak Ibu? Barang siapa yang kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Relakanlah hatimu dan bertobat. Orang yang mau finish stronger bukan hanya dia mengandalkan Tuhan, bukan hanya dia sepenuh hati, bukan hanya sepenuh hati juga, tetapi yang ketiga, rendah hati. Jangan sombong. Amin. Bapak Ibu, saya diingatkan bagaimana gembala sidang kita Pak Niko. Waduh, luar biasa banget ya. Kemarin tuh sidang sinode, saya kan ikutin ya semua. Ya, beliau tuh sampai banget. Ya, ketua sinodenya kan Bapak Pendeta Robin Adi ya. Dia ikutin aturannya. Nggak duduk di depan, duduknya di baris yang ke tengah gitu ya. Dia ikutin aja. Kan ketua sinodenya Bapak Pendeta, walaupun lebih muda, dia tetap sambil. Ini luar biasa. Ya. Kalau ada kesalahan dalam pengembalaan, ditegur, dia terima. Oh iya, memang ini ada kesalahan. Oke, saya akan perbaiki. Nah, saya melihat di situ ya, contoh daripada gembala sidang kita. Orang yang mau ditegur. Jangan seperti Salomo, Bapak Ibu. Ya, saya ngeri. Salomo tuh memang hikmatnya luar biasa. Nggak ada hikmat yang sehebat Salomo. Ya kan? Tapi dia nggak mau ditegur. Udah dikasih tahu, jangan bermain-main dengan perempuan-perempuan Amon, Moab, ya kan? Tapi dia bermain dengan perempuan-perempuan yang menyembah berhala. Sampai punya istri 700 ya? Hah? Yang resmi berapa? 300. Iya 700, yang gulingnya berapa? 300, jadi total 1000. Saya lihat kalau 1000 itu gimana kenalnya ya? Pakai badge kali ya. Jadi tahu ini ketemunya kapan gitu loh. Sampai begitu banyak. Nggak ada penguasaan diri, nggak ada self control. Bapak Ibu maaf, waktu saya lihat keadaan begitu, dia raja yang hebat, tapi nggak mau ditegur. Padahal Tuhan udah kasih tahu bahayanya, tapi nggak mau. Akhirnya diakhiri dengan hidupnya dengan finish yang seharusnya bisa lebih baik, benar? Ya. Seharusnya bisa lebih baik, tapi dia berhenti sampai di sini. Bapak Ibu, saya belajar sesuatu hari-hari ini. Kita bersyukur kita punya pemimpin, amin. Dan kita belajar untuk submit kepada pemimpin kita. Jangan sampai kita sombong, kita nggak mau ditegur. Ya, dikasih tahu yang salah, lebih galakan dia. Ngeri saya Bapak Ibu. Ya, sampai bilang masukin penjara. Waduh, itu nabi loh dimasukin penjara. Yang tegur dia. Asa nggak peduli itu, dia nggak mau. Ya, Firman Tuhan katakan apa? Ibrani pasal 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu yang menjagai kita semua, amin, jiwa-jiwa. Ya, supaya mereka memimpin kita juga dengan sukacita, bukan dengan keluh kesah. Itu Ibrani 13 ayat 17. Dan waktu saya belajar Firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya banyak diingatkan oleh Tuhan. Belajar untuk sebelum kita bisa memimpin, kita memang harus jadi pengikut dulu, betul? Supaya kita belajar rendah hati. Jangan kita udah nggak bisa ditegur, kita udah yang paling hebat, ya kita nggak hormatin lagi tuh otoritas yang di atas kita. Udah kita nggak mau tahu deh, pokoknya aku udah bisa semua gini gitu. Nah itu yang dilakukan oleh Asa. Dan Tuhan katakan finish stronger, mengandalkan Tuhan, tidak bercabang hati sepenuhnya, tetapi juga tetap rendah hati. Nah Bapak Ibu, yang keempat, yang terakhir, Tuhan sampaikan seperti ini, ya.
Ini yang terakhir. Yang terakhir, jangan menindas orang yang lemah. Amin. 2 Tawarik 16 ayat 10b. Yang saya kaget daripada perbuatan Asa. Asa ini lakukan ini. Pada waktu Asa itu menjadi raja, dia banyak menganiaya beberapa orang dari rakyat. Saya heran, yang dulunya itu waktu dia dekat sama Tuhan, dia menjadi pembela rakyat, dia melindungi rakyat. Tapi yang dia lakukan ini, sekarang ini waktu dia menjadi raja, dia tindas rakyat. Pertanyaannya, apakah kita menjadi orang-orang yang melindungi keluarga kita atau menindas keluarga kita, melindungi rakyat atau menindas rakyat, atau tidak keduanya? Ya, artinya kita cuek, ya kan, kita nggak lakukan apa-apa deh kepada orang lemah. Bapak Ibu, saya diingatkan oleh Tuhan, ya, bahwa hari-hari ini Gembala Sidang kita juga bilang, kalau berdirinya Sentul International Convention Center bukan oleh gedungnya yang hebat, ya kan? Bukan oleh fasilitasnya, tapi biar ini SICC ini menjadi gedung untuk transformasi bangsa, healing center, ya kan? Untuk menolong orang-orang lemah, bukan menjadi kehebatan, menjadi kebanggaan, bukan. Tapi justru memiliki hati untuk melindungi orang-orang lemah, untuk mengangkat orang-orang lemah. Bapak Ibu, saya bersyukur pada waktu kemarin kita adakan basar, ya, puji Tuhan, saya beri kesempatan untuk tiap-tiap cabang di Resapua untuk buka booth supaya UMKM untuk mereka bisa mengembangkan potensi usaha mereka. Jadi orang-orang lemah itu diberi kesempatan untuk bisa memberkati jemaat, ya kan? Luar biasa, senang sekali. Ya, saya melihat ada 17 booth itu semua penuh dan banyak jemaat yang juga diberkati melalui usaha daripada orang-orang yang membutuhkan. Gak apa-apa, kita kasih tempat yang bagus untuk mereka bisa kembangkan usaha mereka, dan mereka diberkati, dan kita semua turut bersukacita melihat yang lemah bisa dikuatkan, amin. Dan kita melihat itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa, sehingga apa yang terjadi, ya, kita baca dulu firman Tuhan, ya, dalam Amsal, ya, yang terakhir dikatakan Amsal 19 ayat 17, ya kan, ya, kalau kita punya belas kasihan pada orang lemah, itu sama juga kita memiutangi Tuhan. Amin. Ya kan? Amin. Yang membalas dengan perbuatannya. Amsal 19 ayat 17, ayat yang terakhir. Kalau kita memiliki belas kasihan pada orang lemah, maka kita sedang memiutangi Tuhan. Amin. Yang membalas dengan perbuatannya. Amin. Bapak Ibu, hari-hari ini, ayo kita sama-sama yuk untuk bisa finish stronger. Kita kembali yang pertama, ya, jangan pernah beralih kepada dunia. Amin. Supaya kita bersandar kepada Tuhan. Tapi yang kedua, jangan kita bercabang hati. Ya, firman Tuhan mengajarkan tetap unity. Amin. Bukan persaingan. Tapi yang ketiga, maukah kita dari hati kita yang paling dalam, ya Tuhan, aku mau tetap rendah hati. Kalau aku sempat ditegur, terima kasih. Engkau mengajar aku. Ya, kalau Tuhan bilang kalau kita banyak nasihat, terlaksanalah semua rencanamu. Amin. Jadi bagus kan kalau dapat, ya, peringatan, teguran, itu sangat bagus. Tapi yang terakhir, jangan sampai Asa mengakhiri dengan penindasan kepada rakyatnya. Tapi biar kita membela dan melindungi keluarga kita, juga gereja Tuhan, ya kan, juga dalam pekerjaan kita. Saya percaya ada hal-hal yang besar yang Tuhan buat. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita balik berdiri, Bapak Ibu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku
Tuhan berbicara dengan kasih-Nya yang begitu lembut kepada kita semua. Tuhan menghendaki kita semua finish stronger. Artinya kita mencapai garis akhir yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin hari-hari ini kau mengalami, Tuhan, rasanya aku udah habis nih. Waktu pertama-tama memang aku bersuka cita, aku banyak diberkati, tapi tiba-tiba di perjalanan, bahkan sampai akhir, habis semuanya. Engkau mungkin banyak mengalami kehilangan. Dari hati saya paling dalam pada pagi siang hari ini, satu hal yang Tuhan ingatkan dalam hati saya, untuk kita tetap terus bersandar sama Tuhan. Di saat kita udah gak bisa buat apa-apa, waktunya kita bersandar penuh sama Tuhan, maka Tuhan akan menggantikan, akan memberkati berlimpah. Tuhan bilang, rancanganku itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera yang memberikan kepada masa depan yang penuh pengharapan. Jangan pernah salah, Tuhan tidak pernah salah kepada kita. Seringkali kita menunggu, kenapa Tuhan? Tapi sama-sama yuk kita cek, kapan terakhir kita mengadakan Tuhan? Kita berbalik kembali. Tuhan, mungkin udah lama, tapi hari ini aku mau kembali. Dan Tuhan sedang mengangkat kita semua. Di saat kita tak berdaya, kuasa Tuhan itu sempurna. Itu pesan Tuhan. Jangan lagi kita bercabang hati. Seringkali kita mungkin pakai cara-cara dunia. Kita pikir kita bisa lakukan. Tuhan itu tidak pernah bercabang. Tuhan mencari orang. Seorang yang mau bersungguh-sungguh hati kepada Dia, yang sepenuh hati kepada Dia, di mana Dia ingin melimpahkan kekuatannya kepada kita. Dia sedang cari, apakah masih ada orang yang bersungguh hati, yang tidak bercabang. Aku segera melimpahkan kekuatannya. Dan Tuhan sempat ajar saya, dan Tuhan bentuk hidup saya untuk berbalik dari jalan yang salah. Saya sempat jatuh, sempat salah, karena saya merasa bahwa saya bisa dengan kekuatan sendiri. Tapi saya gagal, Bapak Ibu. Lalu Tuhan rubah hidup saya. Dan pada saat Tuhan kembalikan, saya belajar sesuatu, bahwa saya mau sepenuh hati mengikuti Tuhan. Dan Tuhan katakan jangan pernah sombong. Seringkali kita lupa, kalau kita udah di atas, kita lupa segalanya. Tapi Tuhan mau untuk kita tetap submit sama Tuhan, submit kepada otoritas yang Tuhan sudah percayakan, untuk kita belajar. Karena pada saat penasehat banyak, maka terlaksanalah seluruh rencanamu. Dan Tuhan katakan, taati semua pemimpin-pemimpinmu, Dia berjaga-jaga atas jiwamu. Terima kasih Tuhan untuk pesanmu, ampuni kami ya Tuhan. Juga Tuhan mau untuk kita tetap melindungi orang-orang yang lemah. Pada saat kita memiliki belas kasihan pada mereka, kita sedang meminta Tuhan. Dan Tuhan akan membalaskan dengan segala perbuatan yang luar biasa. Amin. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Mau mengingatkan kami hari ini, untuk kami finish stronger. Amin. Dan kami mau meresponi setiap firman Tuhan. Ampuni kesalahan kami ya Bapa. Kami percaya pada saat kami berbalik dari jalan-jalan kami yang salah, pada saat kami mengakui Engkau setia dan adil akan mengampuni kami, dan Engkau mengangkat kami kembali ya Tuhan, untuk meraih satu kemenangan yang besar. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di saat ku berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Kamu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
tidak ada yang mustahil. Amin. Kau buat kami terus naik dan tidak pernah Amin. turun. Amin. Kau dan kuat mati tidak pernah lagi akan sama. Amin. Tapi kami percaya semua akan menjadi kepala, bukan Amin. menjadi ekor. Amin. Karena kemurahan dan kebajikan itu terus menyertai. Bapak berdoa dari tempat ini memberkati Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hekilin, Ibu Grace. Tuhan memberkati berlimpah-limpah Amin. dalam pelayanan pengembalaannya. Tuhan akan terus naik. Amin. Dan kami akan melihat penuaian jiwa besar-besaran Amin. sedang terjadi di tempat ini. Tuhan pelipat gandaan, multiplikasi Amin. terjadi di tempat ini. Pemuritan juga Tuhan terjadi begitu dahsyat. Amin. Karena Engkau yang menyertai. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang percaya, kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Seberapa banyak yang diberkati lewat firman Tuhan pada siang hari ini, kita mau lambaikan tangan kita beri kemuliaan untuk Allah yang dahsyat.